Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Dan saya akan membaca ayat yang 18 yang demikian bunyinya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Saya memberikan tema renungan ini adalah hamba yang selalu dapat melayani tuannya dengan baik walaupun tuannya itu bengis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ditujukan kepada para budak-budak pada waktu itu. Karena pada waktu itu semuanya banyak sekali budak-budak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka melayani pada tuan-tuan mereka. Dan ada tuan-tuan mereka yang belum bertobat. Sehingga ada kalanya mereka kejam atau bengis. Tapi bagaimana mereka harus dapat melayani dengan baik walaupun tuannya itu bengis. Tapi juga ditujukan kepada semua orang percaya. Karena pada waktu itu semua orang percaya juga sedang mendapatkan penganiayaan dengan kejam, dengan bengis. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu dituduh membakar kekaisaran istana, kekaisaran Roma. Padahal itu yang membakar kaisar sendiri, yaitu Kaisar Nero. Itu yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat perlakuan yang kejam, yang bengis. Tetapi Rasul Petrus menasihati kepada semua orang yang percaya itu, baik yang bekerja, baik yang tidak bekerja, yang pengusaha, tetapi mereka hidup dalam penganiayaan, supaya mereka tetap dapat melayani Tuhan mereka dengan baik. Mengapa? Karena menderita karena Kristus itu adalah kasih karunia. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang ke-19 yang mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Jadi suatu kasih karunia kalau menderita karena Kristus, bukan karena berbuat jahat. Dan itu dikatakan ayat yang 20 itu boleh dikatakan patut dipuji. Karena Kristus dan karena berbuat baik, bukan karena berbuat jahat. Di samping karena kasih karunia, memang orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu diberikan karunia, bukan hanya percaya saja, tapi juga diberikan karunia untuk menderita karena Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal 1 ayat 29. Tapi juga bukan karena kasih karunia saja, tapi juga karena Kristus telah memberikan teladan penderitaannya yang ditulis di dalam ayat yang ke-21 sampai yang 23. Di sana dikatakan bahwa Kristus telah memberikan teladan kepada kita semua. Karena Kristus menderita, Kristus dicaci maki, tapi Kristus tidak membalas, bahkan menyerahkan saja kepada hakim yang adil. Itulah sebabnya Rasul Petrus menghendaki supaya mereka bersandar saja kepada Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi manusia yang tidak pernah memandang bulu. Dan yang ketiga, yaitu karena orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya dan saudara, itu sudah kembali kepada gembala yang memelihara tubuh dan jiwa. Seperti dikatakan ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sudah tidak sesat lagi, tapi sudah kembali kepada gembala yang dapat memelihara tubuh dan jiwa kita. Karena kata memelihara jiwa dapat diterjemahkan yaitu memelihara tubuh dan jiwa kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 28 sampai yang 30, dia mengatakan bahwa kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu termasuk saya dan saudara, itu lebih berharga daripada burung pipit yang harganya hanya 2 duit 1 ekor.
Burung pipit itu tidak akan jatuh kalau bukan kehendak Allah. Karena burung pipit pun dipelihara oleh Allah. Dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya lebih berharga daripada burung pipit itu. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya itu. Itulah sebabnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang percaya kepadaku itu tidak akan binasa, tetapi mereka ada di dalam genggamanku, dan tidak seorang pun dapat merebut dari tanganku. Yohanes pasal yang 10 ayat 28. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus dapat melayani Tuhan kita, melayani pejabat-pejabat pemerintah kita dengan baik, taat tunduk. Karena kalau kita menderita karena berbuat baik, itu adalah kasih karunia Allah. Dan Kristus telah memberi teladan kepada kita. Demikian juga kita sudah ada dalam genggaman Allah. Tidak ada seorang pun dapat merebut kita dari tangan Allah. Dan Allah lah yang sanggup memelihara tubuh dan jiwa kita. Oleh sebab itu, hidup kita serahkan kepada Tuhan Hakim yang adil itu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.